Kalau saya doaku ringkas, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Itu je saya doakan. Ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Apa yang disebut keberuntungan hidup? Ada tabrakan, beruntung tidak ada di situ. Ada gempa, beruntung tidak di situ. Dan itu buktinya ada gempa waktu di Mamuju. Itu orang nak kira semua mati. Karena dalam jadwal perjalanan saya, hotel yang runtuh itu malam itu ada di situ harusnya. Karena pemerintah provinsi Mamuju, Sulawesi Barat ngundang saya dan sudah ada tiket pesawat saya. Tapi saya bilang, Pak Sekda, jami saya naik pesawat deh. Ada nih tiket, jami saya mau naik mobil mau saja. Mau kak singgah lihat mamaku. Begitu cara Allah jaga kak. Tuh, naik mobil mak. Sampai di rumah, di kampung. Mau mak pergi, kalau pergi kak hari itu, pergi kak setelah seperti yang saya mau, ada mak dalam hotel. Tapi Nabi bilang mamaku, tunggu dulu nak. Purasisa pilorong. Sekali sudah piduhur. Oke? Sudah. Sudah itu, sudah duhur, hujan. Nah lagi bilang mamaku, makasih komandre ki yolo anu nak, sanggara. Ya. Tahu di sanggara tuh? Pisang goreng. Bikin lagi. Sudah bikin dekat asar. Nabi bilang mamaku, sekali sudah piasar ko jalan. Pura sisa piasara. Pergilah saya sudah asar. Dan apa yang terjadi? Dengan terlambatnya dan singgahnya saya sama ibu saya tidak ada di hotel pada saat gempa. Kurang lebih 10 menit selisihnya. Andai saja saya datang naik pesawat, malam tidur yang terjadi gempa, ada mak di dalam situ. Maka semua orang menelpon. Lebih mati, korban midasat, korban mini. Kenapa HP tidak bisa dihubungi? Kenapa tidak bisa dihubungi? Jaringan hilang waktu gempa. Begitu cara Allah. Itu disebut keberuntungan hidup. Beruntung waktu gempa tidak sampai di situ. Bukanlah aib, bukanlah dosa, bukanlah pelanggaran moral kalau perempuan suka sama laki-laki lebih awal. Tapi jaga harga dirimu. Jantungku terlalu pugar. Wih cowok, kusuka nu. Jangan juga begitu. Cari kok orang yang bisa menjaga harga dirimu. Sudah. Akhirnya terjadi pernikahan. Khadijah umurnya 40 tahun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Mulailah terangkat derajatnya Muhammad. Makin disuka orang. Tapi pada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun diangkat menjadi rasul. Nabi kebiasaannya dia lihatlah orang Mekah. Orang Mekah waktu itu kita kenal dengan istilah jahiliyah. Jahiliyah itu kenapa? Satu, dia sembah Tuhan empat. Empat Tuhan dia sembah. Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Empat Tuhannya. Lalu datang Muhammad mengatakan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah ahad. Allah ahad. Allah ahad. Allah cuma satu. Allah cuma satu. Nabi bilang kafir Quraisy, bagaimana tonseng ini kau Muhammad? Empat saja Tuhan, tak nak susah maki. Nah kau ku bilang satu, ndak dilihat lagi. Ndak masuk dia kalku deh. Waktu itu Nabi gelisah. Perempuan waktu itu zaman jahiliyah dianggap aib. Artinya apa? Kalau ada anak perempuan dalam satu rumah itu dianggap busuk keluarga. Coba bayangkan itu. Perempuan dianggap aib. Bahkan ada sahabat yang lahir anaknya perempuan diambil masih dalam keadaan orok merah, dia rebut dari istrinya, dia kubur hidup-hidup. Jahiliyah. Sembahnya Tuhannya empat. Dia bikin Tuhannya berdasarkan kekuatan ekonominya. Kalau dia kaya sekali, dia bikin Tuhannya seperti manusia, dia sembah buat dari emas. Yang agak bawa sedikit dari perak. Bawanya lagi dari besi. Bawanya lagi kayu. Bawanya lagi tepung terigu. Nah bikin Tuhannya. Nah bikin kepalana, nah bikin badanna, nah bikin tanganna. Sudah ini sembah, nah lihat-lihati. Lapar. Roti ini dah leka nggak?
Roti di depan ada rapar. Lalu dia bilang, "Kareng, pamupura mama kate." Ya, dia bilang, "Tuhan maafkan saya. Sudah mau ku sembah. Saling pengertian ki. Cipur kak." Nah ambil Tuhannya Pak. Nah ambil tangannya. Dia makan. Nah ambil kakinya. Nah makan. Terakhir nah ambil kepalanya. Nah makan. Sejahat-jahatnya bangsa Indonesia. Belum pernah ada makan Tuhannya Pak. Tapi Arab jahiliyah dulu. Tuhannya nah makan. Makanya disebut jahiliyah. Lalu Muhammad, kenapa ini sekampungku na beleng-beleng ngasih? Kenapa kau sembah itu patung? Tolong tuh. Sangingnya lalon yo patung yang bikin patung kau sembah. Kenapa ini patung? Ini patung tidak bisa ngapa-ngapain. Sekalian bikin patung yang jago. Iya toh? Muhammad gelisah. Yang disebut kalau bahasa dalam dunia akademik kepekaan sosial. Akhirnya naik ke gua. Namanya Gua Hira. Jabal. Keras-keras saya kok, jangan ragu-ragu. Jabal. Karena tidak percaya kok. Benar kan ini, betul kan ini, betul kan ini. Jabal Nur. Ya. Nah. Nabi di dalam Gua Hira bersemedi kalau bahasa Jawa. Turun Jibril, dia peluk Muhammad. Muhammad, ikra, baca Muhammad. Nabi bilang, Muhammad, bagaimana caranya? Saya tidak tahu membaca. Ikra, baca kok. Tena aku sengi kok dong. Ikra, baca. Makin dia peluk sampai Nabi sesak napas. Lalu Nabi mengucapkan, Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Maka pada malam itu dilantiklah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Yang istilahnya itu turunnya Al-Quran yang pertama. Nah kita peringati. Sudah itu Nabi menggigil dingin. Dia pulang ke rumahnya. Siapa istrinya tadi Bu? Siapa istrinya? Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin kok. Dingin sekali ini sayang. Dingin. Selimuti ya. Selimuti saya. Ibu, kira-kira kalau kita 3 hari 3 malam tidak ada kabarnya suami kita, ditelepon tidak nangka ki, di WhatsApp kita baca ji, tidak na balas sih, ditelepon na rejeki, tidak ada kabar-kabarnya, tiba-tiba datang bilang selimuti saya dingin nggak? Kira-kira kita selimuti ki Bu? Balle-balle kok. Pasti nu bilang batu kebaik kok cilaka. Dari mana kok? Pulang-pulang menggigil minta diselimuti. Dari mana kok? Mana HP nu? Allahu Akbar. Siti Khadijah tidak. Apa dia katakan? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Maka ibu-ibu pulang. Jadilah istri yang soleh. Jadilah istri yang taat sama suami. Biar kau tiap malam datang tahajud di sini menangis-nangis. Tapi kurang ngajar kau sama suamimu. Tidak ada nuda apa. Ya Bu. Tapi sekarang ibu-ibu jarang ngurus suami. Saya kuingat almarhum bapakku. Sebelum pergi sawah kalau pagi-pagi. Sudah ada mie kopina. Pasti sudah ada kopi. Minum kopi baru pergi sawah. Kata bapak-bapak. Dipingin nangko kopi. Bohong kok kalau dibikinan kok. Buktinya apa? Ada semua kok pagi-pagi di warkop. Saya tanya, kenapa pergi warkop? Nggak nak bikin kok kopi istrinu di rumah. Nabila nak bikin justas. Cuma ndak enak. Kopi diminum, omel dirasa. Makalah kola cilaka. Ya, Khadijah akhirnya pada saat itu setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kedinginan, lalu Khadijah panggil sepupu satu kalinya namanya Waraka bin Naufal.
pendeta. Dalam keadaan tunanetra itu pendeta, tidak bisa melihat. Datang, Nabi ceritakan. Lalu apa kata pendeta itu? Muhammad, apa yang datangi kamu itu sama persis yang mendatangi Adam. Sama persis yang mendatangi Ibrahim. Sama persis yang mendatangi Daud alaihissalam. Sama persis yang mendatangi Isa alaihissalam. Kau diangkat jadi rasul. Dan beliau ini yang pendeta memprediksi. Andai saja saya masih hidup, andai saja umurku panjang, pada saat kamu diusir dari umatmu, saya akan bantu kau pada waktu itu. Dia sudah tahu bahwa Muhammad akan diusir, itulah hijrah. Nah, diangkat menjadi rasul, mulailah Nabi dibenci. Sampai puncak kebenciannya kepada Bani Hashim, diisolasi. Jadi di Mekah waktu itu pusatnya ada di Ka'bah. Masing-masing sudut ada, kalau bahasa anak sekarang, komunitas. Komunitasnya Umar bin Khattab. Komunitasnya Muhammad yang kita kenal dengan Bani Hashim. Maka pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu Goso, berkumpul, bermusyawarah. Ini Muhammad makin membahayakan. Maka diambil keputusan tidak boleh bertransaksi, tidak boleh berbisnis, tidak boleh berniaga, tidak boleh kejual gandummu, tidak boleh kejual kainmu, tidak boleh kejual kurmamu, tidak boleh kejual untamu, dan beli barang-barang mereka. Selama ini isolasi dilakukan. Berapa lama diisolasi Rasul? Boykot 3 tahun. Puluhan sahabat mati kelaparan. Disinilah habis hartanya Khadijah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kita kaum muslimin. Habis hartanya untuk apa? Dia bagi pada saat diisolasi. Ibaratnya begini, seluruh warga BTP, Jangko pergi belanja di sana, Jangko beli barang-barangnya, Jangko kasih masuk bensin, Jangko kasih masuk beras, dimusuhi. Itulah Bani Hashim waktu itu. Habis hartanya Khadijah. Dan pada saat sakaratil maut, Bapak tahu baju yang dipakai Siti Khadijah, kusam 8 kali ditambal. Bayangkan adik-adik, orang terkayanya tadi Mekah, habis hartanya, bajunya yang dia pakai menghadapi sakaratil maut, baju tua 8 kali tambal, 7 kali ditambal masih pakai tahu jako tambal toh? Tahu tambal toh? 7 kali ditambal pakai kain, terakhirnya dia pakai tambal kasihan daun kurma. Lalu dia panggil anaknya Fatimah, sini kau dulu nak. Pergi saya kau kasih tahu bapakmu. Rasa-rasanya ini mau mati. Pergi kau kasih tahu bapakmu, mintakan kak kasihan itu serbannya yang selalu dipakai menerima wahyu. Minta kan kasihan bapakmu itu serban, tolong saya mau pakai menjadi kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu melindungi dari serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Mudah-mudahan setelah dibungkus jadi kain kafan, Allah menjauhkan saya dari asap kubur. Apa kata Fatimah? Mak, kenapa saya kita suruh? Kita mau minta langsung sama bapakku. Coba bayangkan. Dengar ibu, apa jawaban Khadijah? Malu kak nak. Malu kak. Bayangkan. Habis hartanya untuk membantu suaminya, minta serban, malu. Saya yakin tidak ada misteri seperti ini sekarang. Jangan karena minta nak curi pak. Karena rumahnya Nabi itu kecil. Kalau Bapak punya rezeki, suatu ketika pergi ke Madinah, itu ada museum. Di situ digambarkan rumahnya Rasulullah. Kecil rumahnya Rasulullah. Itu Rasulullah kalau berdiri dalam rumahnya, kepalanya tersangkut di langit-langit rumah. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya itu rumah tuh? Ada di sini begitu rumahnya. Semiskin-miskinnya tidak mungkin begini sempitnya rumahmu. Dan kalau beliau berjamaah dengan istrinya, yang paling suka kerjai Nabi dari istrinya yang 11 itu istri yang termuda, Aisyah. Sujui. Apa yang terjadi?
kakinya Nabi menyentuh kepalanya Aisyah. Betul sempitnya itu ruang tidurnya Nabi. Kalau Nabi bangun, kentara itu pelepah daun kurma yang melengket di pipinya. Kenapa? Tidak pakai bantal. Apa nak pakai bantal? Pelepah daun kurma. Sama kalau bapak-bapak tidur di balai-balai, bahasa Parisnya pangkak-pangkak. Tahu Jako Paris? Pare-pare dan sekitarnya. Coba kalau waktu tak kecil dulu, kalau kita tidur di atas pangkak-pangkak balai-balai itu, yang terbuat dari kayu, bambu, tidur, pas bangun berbekas di sini. Begitu Rasulullah. Ketika Siti Khadijah wafat, karena dindingnya antara Khadijah dengan Nabi, Khadijah dalam kamar tidur, Nabi di luar. Dia dengar itu, dia dengar bahwa saya malu minta sama bapakmu nak, kamu minta. Menetes air matanya Nabi. Kamase bideku, baik nak kasihan, habis hartanya saya pakai untuk dakwah, minta serban malu. Dia datangi Khadijah. Wahai istriku, hanya inikah yang kamu minta dan kau malu? Habis hartamu kau bantu kak, kamu malu. Menetes air matanya Khadijah. Lalu Nabi berkata, Khadijah istriku, kenapa kau meneteskan air mata? Apa kau menyesal menikah denganku? Masa sekali kau gak? Habis hartamu tadinya sebelum saya nikahi kau kaya. Kau dihormati di Mekah. Sekarang kau dihina. Kau dipermalukan. Hartamu habis. Apa kau menyesal menikah? Apa jawaban Khadijah? Ya Rasulullah, demi ruh Allah yang menguasai ruhku, saya tidak malu. Saya cuma pikir kasihan bagaimana nanti kalau mati kak. Semasa hidupku tidak berani orang terang-terangan menghina kamu. Tidak ada yang terang-terangan bisa mendatangi kamu dan menghinamu. Karena dia segan sama saya. Bagaimana kalau mati kak nanti kasihan. Tidak ada orang lihat. Tidak datangi mako itu. Bagaimana mak kalau mati mak nanti. Siapa yang bantu kamu dakwah? Ya Rasulullah kalau besok-besok saya sudah wafat. Ini tulangku. Ada yang mau beli jual ini tulangku. Kau pakai dakwah. Itulah cintanya Khadijah kepada Rasulullah. Maka wajar. Itulah Khadijah. Kepedihan hidupnya. Kesusahan hidupnya. Cobaan hidupnya. Penderitaan hidupnya. Dia peluk rapi-rapi. Dia tutup rapi-rapi. Dia rahasiakan sendiri. Dia hadapi sendiri. Dia tidak publis. Setelah itu meskipun dalam penderitaan. Tidak pernah dia bercerita ke orang lain. Itulah Khadijah. Apa cerita kita sekarang? Acaca. Pacala. Entah nyonya pacala. Pacala-cala. Oh. Baru sedikit menderita pergi curhat. Kau di dalam suamiku jelek dan sifatnya. Kenapa nak beli? Tak pernah nak belikan baju baru. Mau beli lebaran tak tu nak beli baju baru. Baru mama dah terus nak belikan. Coba. Nak cerita aibnya suaminya sama tetangganya. Baru. Coba bilang kagak ji. Jelek dah ji lagi. Itu mama si jengkelku kalau tidur itu beda ngoro ki. Baby poing. Kalau begini sifatmu, kamu bukan bagian daripada orang yang Allah sediakan rumah istana yang terbuat dari mutiara. Adik-adik, jangan kau suka cerita susahnya hidupmu. Lebih baik kau hadapi. Pasir jadikan mutiara. Itulah Khadijah. Bedanya orang optimis dengan pesimis. Kalau orang optimis, masalah dia jadikan tantangan. Kalau orang pesimis, barang bagus dia jadikan masalah. Apa? Selalu sangka buruk. Bagaimana nanti begini? Bagaimana nanti begini? Bagaimana nanti begini? Sangka buruk. Orang optimis, barang dia selalu sudut pandang, selalu bagus. Pasti ada hikmahnya ini, pasti ada hikmahnya ini, pasti ada rencana Allah. Jangan kau pernah sangka buruk. Kalau sangka buruk kok, maka itu akan terjadi. Kenapa?
ana indra sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baik kok. Kalau dia sangka jelek, jelek. Maka ketika ada masalah dalam hidupmu, kau percaya ini cara Allah pelihara saya. Saya tidak mau contoh orang lain, saya mau. Setelah saya beberapa tahun terakhir ini setelah viral-viral, hidup saya agak lebih baik. Baru saya bilang begini dalam hati. Kalau saya bermuhasabah. Oh, begini caranya Tuhan pelihara. Dia susah sekali. Bayangkan kalau jalan kaki dari Jalan Harimau pergi di situ Alaudinga. Dilewati itu pasar apa namanya itu? Bayang-bayang. Jalan kaki. Kadangkala jalan kaki dari Jalan Harimau. Karena saya ngontrak 9 tahun Jalan Harimau. Jalan Harimau, jalan kaki, pergi jalan Cakalang, SMA 4. Coba kalau kaya kak dulu waktu itu. Anda jari ya ustaz. Barangkali jari ya geng motor. Ya, jadi adik-adik, kalau susah hidupnya orang tuamu, miskin, begitu cara Allah jaga kau. Supaya kau kuat. Supaya kau penuh tantangan. Supaya kau cepat dewasa. Coba lihat anak-anak dulu dengan sekarang. Anak-anak dulu pak. Kita waktu tak kecil di kampung. Ada namanya cokbo. Kalau hujan keras makin disuka. Pergi orang jambatan basi. Berdiri baru terjun. Sung. Di sini ki jatuh, di situ ki kelihatan. Mandi sampai biru itu bibir. Tidak sakit-sakit. Kuat fisiknya. Sekarang anak-anak kah? Baru lihat petir demam mie. Begitu cara Allah. Waktu itu lagi saya pikir-pikir. Begitu cara Allah jaga saya. Rumah yang selalu saya tempati selalu dekat dengan masjid. Di rumahku di kampung dekat dari masjid. Nurul Iman namanya. Begitu saya pergi merantau menuntut ilmu ke Makassar, saya tinggal di Yosudarso. Ada lagi masjid di situ, dekatnya. Ada di situ namanya dulu toko Sanen, toko foto-foto. Di belakangnya situ ada masjid. Kalau saya tidak salah, Babus Salam. Dari situ pindah ke lagi. Pindah kemana? Jalan Harimau. Ada lagi masjid. Namanya Baitul Aman. Lorong 77A. Guling-guling jak sedikit sampai mak. Wah dekat sekali. Dekat sekali. Pindah lagi. Karena tidak bisa dikontrak. Itu rumah awalnya dikontrak 500.000. Naik lagi 700.000. Naik lagi 900.000. Naik 1,5 juta ampun mak. Tidak bisa aku bayar. Akhirnya saya pindah ke dekat Brimob. Geraha Jannah. Pernah kak di situ tinggal 1 tahun lebih. Ada lagi masjid di situ. Tidak bisa malah lagi pindah. Pindah kak ke rumahnya kakak sepupu. Jalan Cemara. Dekatnya penjual cakara. Tok Dopuli. Ada lagi masjid di situ. Masjid Mukmin Muslim Pancasila. Bahkan saya pernah jadi ketua remaja masjid di situ. Pindah lagi di Tok Dopuli. Ada lagi masjid. Pindah lagi ke Hertasning. Apalagi nama perumahanku di situ? Geraha Lestari. Tidak ada masjid. Sekali saya bikin masjid depannya. So begini rupanya cara Allah pelihara saya. Selalu kak nak kasih dekat masjid. Maka ibu-ibu kalau mau anakmu merantau pergi sekolah, carikan rumah yang dekat dari masjid. Bapak-bapak mau beli rumah, beli ke rumah yang dekat dari masjid. Cuma kita kalau pergi lihat pameran rumah, apa kita lihat? 10 menit dari mall. Mau kau pergi mall tiap hari cilaka? 5 menit dari rumah sakit. Berdoa kau tidak masuk rumah sakit, lu mati. 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pergi bandara. Yang penting 10 menit dari masjid. Itu. Kalau dekat itu masjid, tempat kosnya, paling tidak dia selalu datang ke masjid. Dengar azan. Jadi itu yang disebut melihat tantangan secara positif. Jangan membuatmu menjadi generasi
Apakah namanya ini anak sekarang? Gen Z. Gen Z, bukan Gen Z itu diputar-putar begini ya. Apa kata peneliti dari Korea? Dia katakan apa? Generasi Gen Z dia sebut dengan generasi strawberry. Nampak dari luar cantik, nampak dari luar bagus, tapi dalamnya kecut. Gampang menyerah. Sedikit-sedikit galau. Sedikit-sedikit cemas. Itulah generasi Gen Z sekarang. Maka pulang kau dari iktikaf ini, kuatkan fisikmu, kuatkan imanmu, berdoa kau, ya Allah, panjangkan umurku supaya saya bisa mempertahankan imanku, kepanjangkan umurku supaya saya bisa menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini perlu juga saya kasih tahu. Kenapa itu tadi kalau setiap sholat tahajud antara 2 rakaat itu agak lama baru naik lagi orang. Itu kita kasih kesempatan berdoa. Ya, nah, jadi dari itu supaya berdoa. Nah, kurang lebih 5 menit minta maki kepada Allah. Doa. Supaya ringkas bilang saja begini doa. Ya Allah, saya minta mohon kepadamu seperti yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, saya menghindar kepadamu seperti yang pernah dihindari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya doaku ringkas, ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Itu je saya doakan. Ya Allah berikan saya keberuntungan hidup. Apa yang disebut keberuntungan hidup? Ada tabrakan, beruntung tidak ada di situ. Ada gempa, beruntung tidak di situ. Dan itu buktinya ada gempa waktu di Mamuju. Itu orang nak kira semua mati. Karena dalam jadwal perjalanan saya, hotel yang runtuh itu malam itu ada di situ harusnya. Karena pemerintah Provinsi Mamuju, Sulawesi Barat ngundang saya dan sudah ada tiket pesawat saya. Tapi saya bilang, Pak Sekda, jamin saya naik pesawat deh. Ada nih tiket, jamin saya mau naik mobil mau saja. Mau kak singgah lihat mamaku. Begitu cara Allah jaga kak. Tuh, naik mobil mak. Sampai di rumah, di kampung. Mau mak pergi. Kalau pergi kak hari itu, pergi kak setelah seperti yang saya mau, ada mak dalam hotel. Tapi Nabi bilang mamaku, tunggu dulu nak. Purasisa pilorong. Sekali sudah piduhur. Oke? Sudah. Sudah itu. Sudah duhur. Hujan. Nah Nabi bilang mamaku, makasih komandre ki yolo anu nak, sanggara. Ya. Tahu di sanggara tuh? Pisang goreng. Bikin lagi. Sudah bikin dekat asar. Nabi bilang mamaku, sekali sudah piasar ko jalan. Purasisa piasara. Pergilah saya sudah asar. Dan apa yang terjadi? Dengan terlambatnya dan singgahnya saya sama ibu saya tidak ada di hotel pada saat gempa. Kurang lebih 10 menit selisihnya. Andai saja saya datang naik pesawat, malam tidur yang terjadi gempa, ada di dalam situ. Maka semua orang menelpon. Mati, korban midasat, korban mini. Kenapa HP tidak bisa dihubungi? Kenapa tidak bisa dihubungi? Jaringan hilang waktu gempa. Begitu cara Allah. Itu disebut keberuntungan hidup. Beruntung waktu gempa tidak sampai di situ. Beruntung waktu ada pembagian pulsa, ada di situ. Beruntung namanya itu. Bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu makan sahur telah tiba, sebentar lagi imsak. Imsaknya itu jam 4.42 kalau saya tidak salah. Yang jelas masih ada kurang lebih 40 menit. Terlewat-lewat kalau makan 40 menit. Nah, silakan menuju di mana yang disediakan? Di sana. Di sana ya. Biasanya di sana dekat itu ada mobil dapur. Sekarang kita ubah ke sini supaya jadi bapak masuk di sini, keluar ke sini supaya tidak ada double-double kah. Tuh, kalau di sana di situ tidak ditahu mana. Kalau ini satu jalan masuk, satu jalan keluar, keterlaluan kau sengaja memantau itu. Ya, selamat. Kami minta kalau bisa jaga kebersihan. Kalau tidak bisa jaga kebersihan, jangan mengotori. Ya. Kemudian kalau sudah makan, jangan pulang.
sebaiknya masuk kembali di sini, kita ngaji bareng-bareng, ya. Zikir, bahkan orang itikaf diam-diam saja itu duduk-duduk merenung, itu sudah bagian dari itikaf. Karena Lailatul Qadar itu datangnya sampai fajar. Selamat, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.